rasa emosi tertentu. Salah satunya bisa jadi emosi nyaman ketika setelah melakukan self harm, karena self harm itu kan melukai diri, lalu men-trigger hormon endorfin. Endorfin itu kan endogenous morphine ya, yang membuat ya morfin sebenarnya cuma versi ringan lah. Morfin kan enak gitu ya katanya sih. Jadi membuat kita lebih rileks. Endorfin itu disebut feeling good chemicals. Nah, ketika itu muncul, kita jadi merasa enak. Sedangkan ketika kita ngadepin stresor kita, itu rasanya nggak enak banget, teman-teman. Nggak enak banget. Rasanya entah itu mungkin nggak tahu di Dita itu apa, mungkin cemas, mungkin marah luar biasa, mungkin takut, mungkin worry, mungkin cemburu, mungkin jijik luar biasa, apapun itu ya emosinya, emosi negatif lah ya. Itu nggak enak rasanya. Dan manusia itu cenderung cari yang enak, gitu. Dan ketika kita bertanya apa harus dilakukan, sebenarnya mau nggak mau kita fokus bagaimana dirimu bisa hadapin stresor, bagaimana dirimu bisa menghadapi permasalahan itu, menghadapi stres itu sendiri, gitu ya. Dan itu sekali lagi teman-teman, jangan pernah merasa sungkan, merasa rendah, merasa salah ketika kita nggak bisa ngadapin stres. Karena emang itu nggak dipelajari, teman-teman. Karena itu nggak dipelajari. Saya pun kebetulan belajar CBT, belajar neuroscience, dan sebelum saya praktekin dulu buat diri sendiri. Setelah saya merasakan efeknya, ada perubahan, baru saya boleh praktek. Nah, itu ajaran dari senior-senior saya juga. Gitu. So, jangan pernah sungkan buat teman-teman semua yang di sini, kalau memang kita berada di situasi kita nggak bisa kontrol stres, it's okay sebenarnya. Justru pada saat itu kita dikasih lampu kuning untuk kita belajar, barangkali nanti di kedepannya kita akan ketemu stres yang lebih berat, kita disiapin sekarang gitu ya. Dan kadang nggak ada yang ngajarin kita ngadepin stres, teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan merasa sungkan untuk cari bantuan ke siapapun, entah mau langsung ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin mulai dari ikut-ikut webinar dulu, ikut-ikut seminar kayak gini, it's okay, nggak masalah. Yang penting kita percaya bahwa masih ada yang bisa kita lakukan, meskipun kita mulai dari hal-hal yang simple. Gitu. Lanjut ya. Sudah waktu nggak nih? Wah, sudah satu lagi kali ya. Mas, satu lagi nih Mas. Ada Anonim. Oke, boleh. Oke, boleh. Oke, izin bertanya, bagaimana dengan orang yang mengalami trichotillomania, yaitu kebiasaan mencabut rambut? Apakah ini ada masalah pada otaknya? Oke. Ada kelainan gitu? Ya, jadi. Kalau misalnya trichotillomania, gimana? Ya, kalau misalnya orang punya kebiasaan trichotillomania ini, apakah ada masalah sama otaknya? Oke. Trichotillomania itu kan basicnya kan cemas, basicnya kan anxious, basicnya worry gitu ya. Awalnya ya, basicnya worry. Ketika dia cemas, dia nggak bisa kontrol stresnya, dia nyabutin rambut. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicarakan mengenai otak cemas, sebenarnya memang ada, secara umum sama, emosinya jauh lebih aktif secara umum gitu ya. Tapi ada beberapa part misalnya, nah kita belum bahas chemical by the way, kita baru bahas strukturnya nih, amigdala sama prefrontal. Ada beberapa chemical yang nanti lebih sedikit ditemukan di orang-orang yang lebih cemas. Misalnya serotoninnya lebih sedikit, sehingga dia lebih mudah cemas. Tapi juga nanti ada kaitannya sama inisiasi movement, karena itu trichotillomania itu kan nyabutin rambut ya. Kadang-kadang nanti saking seringnya nyabutin rambut, mungkin cemasnya udah berkurang, tapi itu menjadi kebiasaan, itu jadi otomatis. Karena udah jadi kebiasaan. Kayak teman-teman misalnya benerin kacamata, kayak saya nih, itu otomatis aja gitu. Atau mungkin kayak Nadia benerin jilbab tuh, itu kan otomatis gitu. Dan mereka kan sering diulang-ulang gitu ya. Nah, bukan karena cemas gitu, karena sering diulang-ulang. Gitu. Nanti ketika itu terjadi, bisa jadi nanti ada kaitannya sama basal ganglia nanti. Basal ganglia itu adalah terkait dengan
bergerak pergerakan gitu ya. Bukan berarti ada kerusakan, enggak. Bisa jadi kalau kita bicarakan mengenai gangguan, artinya mungkin di bagian itu ada iregulasi gitu ya. Ada iregulasi, ada mungkin kelebihan chemical tertentu atau mungkin kekurangan chemical tertentu dan seterusnya. Gitu. Saya nggak begitu ingat. Saya pernah baca dulu mengenai otak trichotillomania tapi udah lupa. Karena dulu ada pasien juga yang begitu. Oke, saya pikir cukup kali ya, teman-teman semua, Nadia. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Oh, ada dua nih, ada dua, mungkin dua pertanyaan lagi ya. Saya jawab brief dari Mbak Vini. Izin bertanya, di lingkungan sosial banyak orang menganggap perempuan lebih emosional dibanding laki-laki yang kata lebih rasional. Apakah memang perempuan kurang melatih? Nggak. Semuanya based on pembelajaran. Memang waktu lahir ada kecenderungan otak perempuan itu berbeda sedikit dengan otak laki-laki. Ada perbedaan lah. Tapi semuanya based on pembelajaran. Mungkin teman-teman sering ketemu laki-laki yang baperan di sini banyak, yang pacarnya emosional banyak, yang suaminya justru lebih kasar gitu banyak, sedangkan perempuannya lebih bijak banyak banget teman-teman, gitu ya. Perempuan 20.000 kata ya, 20.000 kata, laki-laki 7.000. Enggak juga, tergantung pembelajarannya. Banyak laki-laki yang bawel gitu, banyak perempuan yang diem gitu. Artinya nanti bergantung sama pembelajarannya, karena otak itu plastis, neuroplasticity ya, use it or lose it. Dari Mas Joko lagi, apakah kekerasan verbal dapat menyebabkan kerusakan otak pada bagian otak sehingga menyebabkan terbentuknya kepribadian tidak sehat? Bisa, Mas. Kekerasan verbal tuh karena basically kita merasa tertekan, gitu ya. Jadi kekerasan verbal itu karena kita merasa tertekan. Jadi kita bisa dikatain nih, oh dasar lu apa ya misalnya bau dasar lu jelek lu misalnya gitu ya. Nah itu kan sebenarnya apa namanya, kita merasa merasa nggak nyaman dengan omongan dia dan kita merasa bener juga nih omongan dia gitu. Akhirnya kita jadi stres. Ketika kita stres, kita aktif hormon stres kita. Ketika hormon stres kita aktif dan itu berlebihan, bisa banget membentuk masalah di perkembangan otak kita. Karena mungkin dulu teman-teman pernah dengar ya, ada kalau misalnya kita stres itu saraf kita, kalau anak kecil dimarahin itu sarafnya putus. Pernah dengar nggak ya kayak gitu ya? Kalau anak kecil dimarahin sarafnya putus gitu. Nah itu sebenarnya maksudnya sarafnya putus adalah ketika misalnya dimarahin gitu, dibentak tuh anaknya, nah si anak ini jadi stres, hormon stresnya aktif, dan hormon stresnya aktif berlebihan itu bisa menyebabkan neuronnya, sel-sel sarafnya itu bisa jadi malfunction, bisa jadi mati gitu. Ketika sel sarafnya banyak yang mati, ya mungkin yang disebut orang sel putus gitu sel sarafnya. Gitu. Oke, terima kasih kali ya. Karena jangan sampai kelebihan lama dari sejam, karena kan kuotanya mahal nih. Teman-teman nanti khawatir ada yang pakai handphone jadi boros kuota. Terima kasih sekali lagi. Please stay tune buat besok kita ada yang menarik lagi, nggak kalah menarik, mengenai bagaimana kapan harus ke psikolog. Nah, ini lebih technical lagi nih sama Mbak Citra. Lalu boleh di-share juga acara kita hari Selasa, kita akan ada sama dokter laktasi, dokter Egia, kita akan bahas menyusui dan baby blues. Mungkin ada keluarga kita yang sedang menyusui gitu ya, yang sedang mau punya anak gitu ya. Boleh banget. Dan jangan lupa kalau nggak keberatan boleh di capture kegiatan kita kali ini, terus di share di medsos. Semoga banyak yang menerima manfaatnya. Sekali lagi kita berharap, yang kita harapkan selalu konten-konten Money and Brand itu benar-benar bisa bermanfaat sehingga bisa tersebar luas ilmu-ilmu kita. Sekali lagi, mungkin kalau ada salah, saya lupa satu lagi kita ada online counseling. Silakan kalau misalnya ada kira-kira keluarga yang membutuhkan, utamanya yang nggak bisa akses layanan psikologi karena biaya dan jarak gitu ya.
Itu bisa tuh direkomendasi, kita kasih free 2 sesi, kemungkinan sih 2 sesi ya, buat dengan menggunakan metode CBT. Terima kasih semuanya, terima kasih Nadia yang udah bantu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di Terima acara kasih, Mas. berikutnya. Jangan lupa di-share ya materi Mind and Brain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.